Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Yang saya hormati dosen dan guru penguji. Perkenalkan, nama saya Resmiati Mahulete, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, bidang studi ilmu pengetahuan alam Universitas Negeri Makassar. Saya bertugas pada SMP Negeri 30 Seram Median Timur, Desa Gah, Kabupaten Seram Median Timur, Provinsi Maluku. Pada kesempatan hari ini, Kamis 6 Oktober, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada lokasi sekolah yang saya tunjang, yaitu SMP Negeri 2 Ambon, Provinsi Maluku, dengan materi sistem pencernaan manusia dan submateri gangguan sistem pencernaan manusia dan upaya mencegah dan mengatasinya pada kelas 8-2. Berikut praktik pembelajaran uji kinerja saya. Terima kasih. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Semua sehat? Sehat, Ibu. Ini semua dalam keadaan baik dan sehat untuk mengikuti pelajaran ya. Sebelumnya Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam berdoa. Sergio. Teman-teman, sebelum kita pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Sergio. Oke. Orang yang hadir? Hadir 26. Yang hadir 26, berarti 5 orang tidak hadir. Siapa-siapa yang tidak hadir? Hadir Naila, Watini, Juan, Onyong, Aira. Naila, Watini, Juan, Naila. Oke. Terima kasih kawan. Meja-meja yang masih kosong ini, yang masih kosong, Ibu minta coba angkat buku IPA. Angkat kalian punya buku IPA dan juga kalian punya alat tulis. Oke, ada yang masih mengingat materi pada pertemuan kemarin? Ya, Sergio. Sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia. Baik, siapa lagi? Sebagai sumber energi utama, protein mengganti sel-sel. Ya, karbohidrat untuk sumber energi utama dan protein untuk mengganti sel-sel yang rusak. Baik, sekali demikian. Siapa lagi? Ya, Ari. Karbohidrat, protein, dan lemak. Oke, nutrisi pada makanan itu kan ada 3. Karbohidrat, protein, lemak, ada juga mineral, vitamin. Siapa lagi? Mei. Kelenjar pada sumber pencernaan, apa saja itu? Stres, pelajaran tubuh dan hati. Oke. Terima kasih Mei. Siapa lagi yang masih ingat? Oke, Rizky. Organ sistem pencernaan Organ-organ sistem pencernaan, apa saja itu? dari mulut, kemudian ke kerongkongan, Mulut, kerongkongan, lambung, besar atau halus, ya, usus besar, usus halus dulu, baru usus besar, kemudian anus. Oke, baik sekali. Berarti kalian masih mengingat materi pada pertemuan kemarin. Terima kasih ya. Oke. Ibu sekarang mau bertanya, siapa di antara kalian yang pernah merasakan sakit perut? Semua. Ramdan. Ibu kira Ramdan tidak pernah sakit perut. Oke, angkat tangan. Berarti semua pernah merasakan sakit perut. Sakit perut kalian itu disebabkan oleh apa? Makan terlambat. Dia katakan makan terlambat. Makanan, kemudian pola hidup dan pola makan
gangguan pada sistem pencernaan manusia dan upaya mencegah dan mengatasinya. Sistem pencernaan pada manusia, pertemuan ketiga, gangguan sistem pencernaan manusia. Dengan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama, melalui diskusi kelompok dan literasi bahan ajar, kalian dapat menyelidiki gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Untuk tujuan pembelajarannya bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Dan percaya diri dan kerjasama dari kalian. Lalu penilaian keterampilan, bagaimana kalian bekerja dalam kelompok. Lalu bagaimana kalian mampu untuk berdiskusi dengan baik dengan teman. Kalian akan melakukan tes awal dan tes akhir atau tes. Ibu mau mengetes kalian dengan tes awal untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi di hari ini dulu. Nah, tes kita akan dilaksanakan secara online. Ibu sudah membagikan link pada grup WA kalian. Cara kalian bisa membuka, mengangkat HP, lalu membuka link yang ada pada WA grup kalian, WA grup kelas 8 itu. Diangkat HP-nya, lalu bisa dikerjakan. Ibu minta kalian menyimak video yang Ibu tampilkan, kemudian amati videonya, lalu munculkan pertanyaan dari video ini. People berita duka kembali menyelimuti dunia hiburan air. Kali ini karena kepergian Putri Indonesia Maluku 2016 yaitu Jen Rivena Preti di usia 26 tahun. Dan berita ini sendiri disampaikan langsung oleh Yayasan Putri Indonesia melalui Instagram resmi mereka. Dilansir dari berbagai media online, Jen tutup usia di Ambon sekitar pukul 6:10 waktu Indonesia Timur pagi hari ini setelah berhari-hari dirawat karena penyakit asam lambung. Dan saat ini jenazah telah disemayamkan di rumah duka di Pulau Ambon dan akan dimakamkan pada hari Minggu nanti. Siapa yang mau mengajukan pertanyaan mengenai video ini? Ya. Apa itu? Asam lambung. Oke. Terima kasih, Rizky. Siapa lagi? Apa itu asam lambung? Pertanyaan dari Rizky. Yang lain? Ya, Dani? Apa penyebab asam lambung? Apa penyebab asam lambung? Ya, baik sekali, Dani. Yang lain? Ya, Febri. Kenapa asam lambung bisa membawa kematian? Bagaimana bisa diperbesar suaranya? Kenapa asam lambung bisa membawa kematian? Kenapa asam lambung bisa membawa kematian? Terima kasih untuk 3 pertanyaan dari teman kalian. Pertanyaan-pertanyaan dari teman kalian ini akan kita bahas lewat diskusi. Nah, dari diskusi ini, selain kita akan membahas tentang masalah yang ada pada video yang sudah ditampilkan, Ibu juga sudah mempunyai beberapa masalah kasus yang berkaitan dengan gangguan sistem pencernaan manusia. Kasus-kasus ini, masalah-masalah ini kita akan pecahkan di dalam kelompok masing-masing.
Sebelum kalian mengerjakan LKPD, Ibu akan memutarkan satu video. Kenapa ya? Perut kita bisa sakit? Ini kok, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bon? Minggu lalu, aku makan bakso di taman dan aku rasa yang super pedas. Ya, pantas aja kamu sakit, Bon. Iya Vivo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga becek. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak ikan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bon. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh Vivo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Video ini sebagai materi mandiri, pelajaran mandiri kalian untuk menjawab LKPD yang sudah Ibu bagikan. Sekarang sudah ada buku, sudah ada LKPD, sudah ada bahan kajian. Siap untuk kalian kerjakan. Tapi sebelum itu, Ibu mau menjelaskan tentang cara pengisian LKPD-nya. Misalnya kelompok 1. Kelompok 1, kalian mendapatkan kasus tentang apa? Asam lambung. Oke, baik. Nah, dari kelompok 1 dapat tentang asam lambung. Kalau kalian tulis itu satu kasus asam lambung, nama gangguan penyakitnya asam lambung. Kemudian organ yang terdampak itu apa? Lambung. Isi sendiri. Kemudian analisa gejala yang timbul. Lalu analisa kemungkinan penyebabnya. Lalu solusi terkait permasalahannya itu apa? Hal yang sebaiknya dihindari dan hal sebaiknya dilakukan. Oke? Begitupun juga dengan kelompok 2, kalian mendapatkan kasus yang lain. Kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke? Bisa dikerjakan sekarang. Dia tempat kecil. Masih gitu baru jadi. Nanti diisi nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompok, lalu ini diketik saja. Tunggu sampai ini berubah warna dulu, baru diketik. Untuk yang ditulis di kertasnya sudah? Oke. Diskusi kelompok untuk mempresentasikan hasil dari kelompok. Kelompok mana yang mau mempresentasikan duluan? Oke, kelompok 1. Selamat siang, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami.
yang dibaca oleh Dimas. Seorang anak yang kenyamanan tapi hendak pergi menuju ke sekolah. Akibatnya ia sudah sempat sarapan pagi di rumah dan ia harus segera menuju ke sekolah yang tidak terlambat. Di sekolah saat istirahat ia sering memesan makanan yang pedas dan asam, instan, yang pedas dan seblak. Pulang sekolah ia juga sering melewati makanan siang karena tidak mau ketinggalan untuk menyaksikan drama online favoritnya. Sambil menonton biasanya ia mengkonsumsi minuman bersoda dan keripik kentang pedas yang kesukaannya. Pada suatu hari, anak tersebut selalu perutnya terus membaik dan nyeri, terutama pada daerah sekitar perut bagian atas. Ia juga sering merasa mual dan muntah. Terkadang ia menjadi kehilangan nafsu makan. Setelah mengalami rasa sakit yang tak tertahan, orang tua anak tersebut akhirnya membawa anak tersebut ke dokter untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan terkait alasan kenapa masalah terjadi pada anak tersebut. Nama gangguan atau penyakit organ yang terdampak adalah pelaku analisa pencarian pendek. Baru sebagai hakim orang sering merasa mual dan muntah. Analisa kondisi yang penyebab memakan makanan pedas, asam dari peralatan makan. Kondisi terkait permasalahan tadi makan mengurangi makan makanan yang terlalu pedas, asam dan lainnya. Hal yang sebaiknya dilakukan, rajin makan, berolahraga, memakan makanan yang sehat. Hal yang sebaiknya hindari makanan yang pedas, asam dan lainnya yang memungkinkan terjadinya mah. Terima kasih teman-teman atas tanggapan kalian. Apakah ada pertanyaan dari masing-masing teman? Apa tuh, Mak? Ya, sabar. Dari kelompok 4, silakan. Apa itu, Mak? Mah merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya pengendaran atau iritasi pada lapisan lambung. Oke, iritasi pada lapisan lambung. Berarti Mas terjadi di mana? Oke, kelompok mana lagi ya? Silakan kelompok 3. Orang bisa diperbesar, sedikit. Apa tadi? Apa Mak bisa membawa kematian? Oke, tunggu. Silakan Dimas. Karena meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori meningkatkan asam lambung, stres, makan tidak teratur dan mengonsumsi makanan yang pedas atau asam akan terjadi atau yang lebih populer disebut mah. Oke, Ibu menambahkan saja. Nah, mah itu bisa disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur, kemudian bisa juga karena infeksi bakteri, Helicobacter. Nah, kalau sampai mah bisa sampai menyebabkan kematian, berarti mahnya itu sudah mah akut atau mah kronis. Kelompok mana lagi yang mau bertanya? Oke, kelompok 3. Terakhir ya. Apa gejala awal dari mah? Apa? Gejala awal dari mah. Perut saya sakit, nyeri, sering merasa mual dan muntah. Oke, bisa kelompok 3? Oke. Terima kasih tanggapan teman-teman. Oke, kita aplaus dulu buat kelompok 1. Terima kasih untuk presentasi kalian yang baik sekali. Selamat siang teman-teman, selamat siang Ibu. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang dibacakan oleh Afgan. Seorang pria parubaya yang memiliki berat badan yang berlebihan mengaku sering mengalami kelelahan dan badan terasa lemas. Padahal ia selalu makan setiap hari dan dengan porsi hingga melebihi batas normal. Lingkaran perut dari pria tersebut juga melebihi batas normal sehingga ia pun kesulitan dalam beraktivitas dan cenderung berdiam diri saat di kamar sambil mengonsumsi makanan ringan dan minuman manis kesukaannya. Akhirnya ia memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter spesialis dan ditemukan bahwa indeks massa tubuhnya sudah melebihi batas normal
berat badan berlebihan, diagnosis gangguan yang dialami remaja tersebut dan cari solusinya. Kasus seorang pria parubaya memiliki berat badan yang berlebihan. Nama gangguan atau penyakit obesitas, organ yang terdampak, jantung, usus, otak, kulit, paru-paru. Ada gejala yang timbul, sering mengalami kelelahan dan badan terasa lemas. Analisa kemungkinan penyebab, cenderung berdiam diri saja di kamar sambil mengonsumsi makanan ringan dan minuman manis. Solusi terkait permasalahan, harus menjaga pola makan sehari-hari dan berolahraga. Hal yang sebaiknya dilakukan menjaga pola makan dan rajin berolahraga. Hal yang sebaiknya dihindari tidak mengonsumsi makanan ringan dan minuman yang manis. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Siapa yang mau bertanya? Kelompok mana yang mau bertanya tadi? Oke, kelompok 3. Bagaimana kita mencegah penyakit obesitas? Langkah untuk mencegah kenaikan berat badan yaitu dengan olahraga harian, diet sehat dan komitmen jangka panjang untuk mengawasi apa yang dimakan dan minum. Berolahraga secara teratur berupa aktivitas intensitas dengan selama 150 hingga 300 menit seminggu untuk mencegah penambahan berat badan. Kegiatan fisik yang cukup intens termasuk berjalan cepat dan berenang. Ikuti rencana makan sehat dengan fokus makanan rendah kalori, makanan padat nutrisi seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan biji-bijian. Hindari lemak jenuh dan batasi permen dan alkohol. Makan 3 kali sehari. Oke, silakan kelompok 1. Apa itu obesitas? Obesitas adalah kondisi yang menggambarkan seseorang memiliki badan berlebihan, kegemukan dan mengandung banyak lemak pada tubuhnya. Mengapa penderita obesitas sering kesulitan dalam beraktivitas dan cenderung berdiam diri saja aman? Karena tubuhnya tidak mampu menopang berat badan. Presentasi kami, terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, tadi kita sudah melakukan presentasi dari masing-masing kelompok. Lalu sekarang Ibu minta dari masing-masing kelompok membuat kesimpulan dari kasus atau masalah yang sudah dibahas tadi. Bu, mulai dari kelompok 1. Kesimpulan dari kelompok 1 adalah organ terdampak yaitu lambung. Gejala yang timbul yaitu perut terasa sakit, nyeri, sering merasa mual dan muntah. Kemungkinan penyebabnya adalah sering memakan makanan pedas, asam secara berlebihan dan sering terlambat makan. Solusi terkait permasalahannya adalah rajin makan, mengurangi makan makanan yang terlalu pedas, asam dan lainnya. Hal yang sebaiknya dilakukan adalah rajin makan, berolahraga, memakan makanan yang sehat. Hal yang sebaiknya dihindari yaitu hindari makanan yang pedas, asam dan lainnya yang memungkinkan terjadi lemak. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Kelompok 2. Kesimpulan apa yang didapat? Organ terdapat di sekitar ada gejala yang timbul merasa mulas dan buang air besar terus-menerus bahkan hampir setiap jam. Feses yang dilakukan pun terasa berair dan tidak padat, merasa pusing dan ingin minum terus-menerus atau dehidrasi. Analisa kemungkinan penyebab makanan yang kurang higienis seperti makanan di pinggir jalan yang tidak ditutupi dengan baik atau terbuka sehingga dapat dihinggapi lalat dan debu. Solusi terkait permasalahan, kita harus menjaga kesehatan dengan membeli makanan yang pasti higienis dan tidak dihinggapi oleh lalat dan debu. Hal yang sebanyak dilakukan tidak membeli makanan di pinggir jalan yang tidak tertutup dengan baik atau terbuka karena bisa dihinggapi oleh lalat dan debu.
Hal yang sebaiknya dihindari makanan di pinggir jalan tidak higienis. Oke, terima kasih kelompok 2. Oke, yang terakhir, Ibu minta kelompok 5 untuk menyimpulkan hasil presentasi kalian. Tentang penyakit apa kelompok 5? Konstipasi, oke. Kelompok 5. Nama gangguan penyakit konstipasi, organ yang terdampak, sobeknya kulit pada anus. Analisa gejala yang ditimbul ketika fase tidak dilakukan secara teratur, air yang terkandung di dalamnya akan terserap sehingga menyebabkan fase keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Analisa kemungkinan penyebab kurangnya asupan makanan berserat seperti sayuran dan buah-buahan dan kurang minum. Solusi terkait permasalahan: tidak sering menahan buang air besar, makanan-makanan yang berserat tinggi, hindari mengonsumsi makanan tinggi lemak dan gula, minum cukup sebanyaknya. Hal yang sebaiknya dilakukan: perbanyak konsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah-buahan, perbanyak minum air, dan olahraga secara teratur. Hal yang sebaiknya dihindari: makanan yang mengandung tepung putih, daging olahan, makanan yang digoreng. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 5. Oke, semua kelompok sudah menyimpulkan hasil pembelajaran kita. Nah, sekarang kita mau lakukan refleksi pembelajaran hari ini. Sudahkah kalian mengerti dengan materi gangguan sistem pencernaan dan upaya mengatasinya? Kemudian pada saat kita melakukan penilaian di awal tadi, apakah kalian sudah mengerti dengan aplikasi online yang tadi Ibu berikan pada live worksheet pada penilaian awal tadi? Sudah mengerti? Oke. Berarti Ibu anggap kalian sudah mengerti dengan pembelajaran dan sudah mengerti dengan aplikasi penilaian. Nah, untuk kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan, terima kasih untuk presentasi kalian, dan semua kelompoknya itu mempresentasikan dengan baik. Aplaus dulu untuk kita semua. Sekarang untuk menilai hasil belajar kalian, Ibu kita melakukan penilaian akhir. Jadi semua keluarkan HP kalian, handphone kalian, lalu kita lakukan penilaian akhir seperti penilaian awal tadi. Penilaian kita pertama melalui aplikasi online tadi, live worksheet, lalu kalian mengklik alamat yang tadi ada di grup WA. Langsung dikerjakan soalnya. Jangan lupa ditulis nama. Ya, Ibu. Jangan lupa ditulis nama. Nama lalu kelas ditulis. Diklik nama seperti tadi saja. Nama dalam kurung akhir supaya Ibu tahu kalau itu tes akhir. Nama lalu dalam kurung akhir, lalu tulis kelas 82. Setelah selesai klik finish, lalu masukkan alamat email Ibu. Alamat email yang di depan. Lalu dikirim. Nah, nanti Ibu mau lihat hasil dari tes awal kalian dan juga tes akhir dari kalian. Ada yang sudah mengirim? Sudah? Oke, Ibu lihat nilainya dulu. Nilai kalian langsung ditampilkan di sini. Ini Dimas Wahyu Sumadi. Dimas dapat
10. Kemudian Dani sudah. Siapa lagi? Ayo kirim. Dikirimkan. 10/10. Bagus. Nah, ini hasil kalian. Vivian 10, kemudian Rizky 10. Rizky Elvira juga 10/10, Dimas 10/10. Jadi itu hasil kalian tes akhir pembelajaran. Jadi saya bisa ambil kesimpulan dari hasil ini, pembelajaran kita pada hari ini kalian mengerti tentang materi gangguan sistem pencernaan. Oke, kita sudah lakukan penilaian akhir. Berarti materi untuk sistem pencernaan manusia sudah selesai. Minggu depan kita akan masuk dengan materi yang baru tentang zat aditif dan zat aditif. Nah, Ibu minta kalian pelajari dulu materi ini, materi zat aditif dan zat aditif. Lalu Ibu minta kita akan praktikum. Ibu minta kalian masing-masing kelompok bawa bungkusan snack atau bungkusan makanan kemasan. Bisa? Bisa. Sekarang semuanya berdiri, kita siap untuk berdoa pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dari hormat kepada guru.